Saat akhirnya Boy dapat mencerna sosok apa yang ia lihat, tiba-tiba rasa takut mulai menderanya, tubuhnya gemetaran, jantungnya berdebar. Niatnya ingin memanggil Dira yang tidur di sebelahnya, namun lidahnya seperti keluh. Akhirnya, ia terpikir untuk berdoa. Doa apa saja yang dia bisa. Dengan harapan dapat mengusir sosok kuntilanak di hadapannya itu, lalu memalingkan wajahnya dan memejamkan matanya, mulutnya terus komat-kamit berdoa. Setelah sekian menit, Boy memberanikan diri membuka matanya dan menengadahkan wajahnya menatap kembali ke dahan pohon mangga itu. Sosok kuntilanak itu telah hilang dari dahan, namun hatinya masih gusar. Boy belum yakin kuntilanak itu pergi begitu saja. Nafas Boy tersengal-sengal bagaikan habis berlari. Bibirnya mengucap, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Sambil memejamkan mata mencoba meresapi zikirnya itu, agar dapat mengendalikan rasa takut dan syoknya. Boy pun mulai merasa sedikit tenang. Lalu ia membuka matanya kembali. Suasana masih hening sekali, namun sekarang terasa mencekam. Tak ada suara kendaraan yang lewat. Hanya mendengar suara derik jangkrik. Namun tak lama kemudian lamat-lamat ia mendengar suara tangisan perempuan yang pilu kali terdengarnya. Setelah itu berganti tawa kecil yang bernada ganjil, kikik kikik kikik. Suara itu terdengar jauh tapi dekat sekali di telinga. Namun juga terdengar dekat tapi jauh sekali. Tubuhnya kembali gemetaran, rasa takut menyerang kembali. Namun demikian Boy berusaha melawan rasa takutnya itu dengan berdoa sebisanya, terus berdoa. Sambil diselingi dengan istighfar, Yoga dan Awan sudah cukup pulas tidur di tempat yang ala kadarnya itu. Awalnya memang direpotkan oleh nyamuk, namun lama-kelamaan kebal juga. Lagi pula hawanya cukup sejuk. Tidak gerah, sehingga mereka merasa nyaman. Namun tidur Awan terusik oleh satu bunyi geraman, DJRRR. Awan menggeliat dari posisi tidur miringnya. Ia membuka matanya. Awalnya dilihatnya Yoga yang tidur dengan posisi miring pula mempunggungi dirinya di bangku seberang. Kemudian ia melihat ke bawah. Di posisi kakinya yang berada di dekat pintu bak mobil. Awan terkejut dengan satu penampakan. Samar-samar karena minimnya pencahayaan. Ia melihat anjing coklat besar menatap dengan mata garang berkilatnya, entah itu anjing jenis apa. Pastinya besar, dikarenakan anjing itu dapat berdiri bertumpu pada kedua kaki belakangnya. Sedangkan dua kaki depannya seolah memegangi pinggiran pintu bak mobil. Awan terkejut dengan satu penampakan. Samar-samar karena minimnya pencahayaan, ia melihat anjing coklat besar menatap dengan mata garang berkilatnya, entah itu anjing jenis apa. Pastinya besar. Dikarenakan anjing itu dapat berdiri bertumpu pada kedua kaki belakangnya. Sedangkan dua kaki depannya seolah memegangi pinggiran pintu bak mobil. Di sisi sebelahnya, di sisi Yoga tidur juga ada anjing berwarna hitam pekat. Berdiri dengan posisi sama persis dengan anjing yang dihadapinya. Anjing yang satunya itu menatap Yoga. "Kak Yoga. Kak Yoga, bangun." Lawan mencoba membangunkan Yoga dalam paniknya. Yang dibangunkan awalnya hanya merespon dengan dengusan satu alhamen. "Ika Yoga, bangun." Kali ini Awan setengah berteriak. "Apaan sih?" Respon Yoga sambil merubah posisi tubuhnya jadi menghadap Awan. "Itu lihat ke bawah, ada anjing gede banget," gumam Awan. "Anjing?" kata Yoga sambil merubah posisi tidurnya menjadi duduk. "Astagfirullah." Respon Yoga saat melihat makhluk yang ada di hadapannya. Kini Yoga dan Awan masing-masing berhadapan dengan anjing, Awan dengan anjing coklat, Yoga dengan anjing hitam pekat. Tubuh kedua anjing itu sama tinggi besarnya. Keduanya mengeluarkan suara geraman yang berat, dan menyeringai menampakkan gigi geriginya yang tajam mengerikan. Yoga dan Awan panik, mereka saling bertatapan dengan anjing di hadapan masing-masing. Seolah menunggu akan segala kemungkinan, termasuk kedua anjing itu, naik ke bak mobil, lalu menerkam mereka. Namun tak dinyana, kedua anjing itu menurunkan kaki depannya dari pinggiran pintu bak mobil, kemudian berlalu hilang ke kegelapan, yang mengharamkannya kedua anjing itu, tindak tanduknya berbarengan, seolah ada yang memberi komando. Keesokan subuhnya sekitar pukul 4:30, mereka berempat bangun, kemudian keluar dari mobil. Keempatnya berjalan ke sekitar dengan maksud mencari masjid atau mushola terdekat untuk menunaikan sholat subuh. Sekalian hendak membasuh wajah dengan air sekedar menyegarkan diri dan juga buang air kecil di kamar mandinya.
Tidak jauh dari bengkel itu mereka menemukan musola. Namun anehnya tidak ada seorang pun yang sedang sholat di musola itu, atau setidaknya masih melaksanakan doa sehabis sholat. Benar-benar kosong, padahal lampu di musola itu nyala dengan lampu bohlam kuningnya. Mereka merasakan aura yang tidak nyaman, namun tidak berani berkomentar, dan semuanya hanya bicara seperlunya. Namun tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola itu. Setelah selesai dan kemudian berjalan kembali ke bengkel, barulah Boy membuka suara penama. Pada ngerasa ada yang aneh gak sih aura di sini? Ketiganya menjawab, iya. Lalu, ketika Boy menanyakan, apakah semalam mengalami kejadian mistis, Yoga dan Awan kembali mengiyakan, kecuali Dira. Tahun-tahun 2009, Tol Cipularang mulai beroperasi tahun 2005. Sejak saat itu, kebanyakan orang bepergian dari Jakarta ke Bandung, dan sebaliknya lebih sering melalui jalan tol, ketimbang jalur sebelumnya, yang melalui kota Purwakarta. Yoga sejak kemarin sore sudah berada di Bandung. Ia bermalam di rumah nenek. Hari ini ia bermaksud menjemput, dan membawanya ke Jakarta. Ada acara keluarga besar digelar di Jakarta yang perlu dihadiri nenek. Sebenarnya nenek di usianya, yang sudah sepuh merasa enggan bepergian dengan mobil. Katanya ia suka merasa mabuk kendaraan di jalan, sering merasa mual kemudian muntah. Maklumlah orang lembur, demikian gurau nenek. Yoga jamin Nini gak bakal inek, kan mobilnya juga beda atuh nih zaman sekarang mah. Udah enakan, kata Yoga mencoba meyakinkan neneknya. Sarwawe kata Nini mah, da emang Nini nawan nugus ripun, balas nenek. Sama aja kata nenek, memangnya nenek aja yang sudah payah. Pokoknya kalau Nini inek, mual, mau muntah, Nini bilang aja. Nanti Yoga berhenti dulu istirahat. Balas Yoga mencoba lebih meyakinkan neneknya supaya tenang. Akhirnya jam 8 pagi mereka berangkat menuju Jakarta. Yoga merasa yakin neneknya akan baik-baik saja, dikarenakan dengan melalui jalan tol Cipularang maka akan minim kelokan. Menurut Yoga, yang membuat seseorang merasa mabuk apabila berkendara mobil adalah jalan yang berkelok-kelok sebagaimana jalur lama. Jalur jalan biasa yang melalui kota Purwakarta. Sampai di tol Pasteur situasi masih aman. Sang nenek masih ceria, tidak ada keluhan. Tak lupa Yoga menyetel musik untuk menemani perjalanan sehingga suasana lebih terasa ceria. Namun ketika mobil memasuki jalan tol Cipularang suasananya mulai terasa tidak nyaman. Mulai di kilometer 97 nenek sering melihat ke bahu jalan. Kemudian dia dengan nada cemas, dia berkata ke Yoga, "Gang, Gap, kata ayah jalmatiu ayah hulu nagai, gak itu ada orang tidak ada kepalanya. Gah, kok itu ada pocong? Gak, banyak orang bajunya berdarah-darah berdiri di pinggir jalan." Yoga dibuat stres atas kelakuan neneknya itu, hingga klimaksnya adalah saat nenek berseru, "Gay, itu ada yang berdiri ngehalangin. Hei, jangan ikut ke mobil saya. Di sana keluar, Bi, keluar," kata nenek gusar sambil menoleh ke kursi belakang. Ya Allah nih, Yoga jadi takut nih. Kita berhenti sebentar di rest area, kata Yoga kepada neneknya sambil membelokkan mobil perlahan ke arah kiri jalan ketika melihat papan petunjuk rest area 500 meter. Yoga, hati-hati kamu nyetirnya. Jangan terlalu ke kiri, itu banyak batu, nisan. Ngawas ngalindes kuburan, seru nenek. Sebelum jalan tol Cipularang beroperasi, di tahun 2002 saat Boy, Dira, Yoga dan Awan dari Bandung menuju Jakarta mengalami kejadian mistis, adalah di daerah sekitar Cikalong, masih wilayah Bandung Barat berbatasan dengan Purwakarta. Daerah itu, jika ditilik dari segi radius saat jalan tol Cipularang sudah beroperasi maka termasuk dalam wilayah area kilometer 90 sampai 100. Terus ikuti Radio Tengah Malam. Dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.